Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Allah menciptakan Fir'aun dengan segala tingkah dan kesombongannya sebagai contoh bagi manusia lain, bahwa sesungguhnya mereka yang menentang Allah akan mendapatkan azab. Tak main-main, bahkan azab yang diturunkan kepadanya sudah ia rasakan sejak masih berada di dunia. Di dalam Al-Quran, Fir'aun dikisahkan sebagai orang yang zalim. Sifatnya senantiasa membuat kerusakan di bumi, menjadikan manusia layaknya budak hingga menyiksa mereka. Selain itu, Fir'aun mempunyai penyihir yang ia harap dapat melanggengkan kekuasaannya. Dan para pesihir datang kepada Fir'aun, mereka berkata, "Apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang?" Dia Fir'aun menjawab, "Iya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku." Quran Surat Al-A'raf ayat 113 hingga 114. Puncak kezaliman Fir'aun adalah pada saat ia mengingkari kebesaran Allah dan mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun tengah berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam saat ia berkata, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Quran Surat An-Nazi'at ayat 24. Pada saat itulah Allah menurunkan azabnya. Fir'aun ditenggelamkan di tengah laut. Di akhir hidupnya, ternyata Fir'aun sempat berucap, "Aku beriman bahwa tiada Tuhan selain yang diimani oleh kaum Bani Israel." Quran Surat Yunus ayat 90. Tatkala Fir'aun diazab, malaikat Jibril hadir di saat yang bersamaan. Ia menceritakan kejadian ini pada Rasulullah SAW. Dirinya kala itu menyumpal mulut Fir'aun dengan halul bahri, yakni lumpur hitam yang ada di dasar laut. Jibril melakukan hal tersebut dengan alasan takut Fir'aun mengucapkan kata La ilaha illallah, sehingga Allah akan menurunkan rahmat kepadanya dan menerima taubatnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, sewaktu Allah menenggelamkan Fir'aun, ia mengucapkan, "Aku beriman bahwa tiada Tuhan kecuali yang diimani kaum Bani Israel." Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, seandainya engkau melihatku, kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar lautan, lalu memasukkannya ke dalam mulut Fir'aun, karena takut ia diliputi oleh rahmat." Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya malaikat Jibril memasukkan tanah ke dalam mulut Fir'aun karena takut Fir'aun mengucapkan La ilaha illallah atau Jibril takut Allah merahmatinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukan tanpa alasan perlakuan malaikat Jibril yang menyumpal mulut Fir'aun lantaran ia sangat murka terhadap kesombongan dan tingkah lakunya yang telah melampaui batas. Hal yang sama juga terjadi pada Nabi Musa. Kala itu ia berdoa agar Tuhan membinasakan harta Fir'aun dan pemuka kaum-kaum serta agar mereka mendapat siksa yang amat pedih. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Quran Surat Yunus ayat 88. Namun di balik kisah malaikat Jibril ini, kita bisa sedikit mengambil pelajaran. Salah satunya adalah betapa besar rahmat Allah dan ampunan bagi hambanya yang bertaubat. Ketakutan malaikat Jibril menunjukkan bahwa rahmat Allah bisa saja datang kepada orang paling zalim seperti Fir'aun. Kisah tersebut juga menunjukkan betapa besarnya keutamaan kalimat tauhid. Barang siapa yang sempat mengucapkan di akhir hayatnya, maka Allah mengampuni dosa mereka di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.